Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Maimunat Lutfiah dengan NIM 2019-11-317 dan Zuan Safridar dengan NIM 2019-11-312. Kami akan membesarkan presentasi diskusi kami. Produksi dan estimasi. Produksi adalah perubahan bentuk dari berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Contoh, produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai atau kegunaan suatu barang atau jasa. Sedangkan estimasi adalah suatu pengukuran didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil yang akurasi dapat diukur dengan angka, di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel atau rata-rata sampel yang menaksir rata-rata populasi, proporsi sampel, dan jumlah ciri tertentu pada sampel. Produksi. Produksi meliputi ratio antara total output terhadap rata-rata input. Kemampuan input menghasilkan output. Total produksi meliputi keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Produksi margin, tambahan produksi setiap menambah 1 unit input. Dan rata-rata produksi meliputi rasio antara total produksi terhadap total input. Teori produksi dengan satu faktor produksi variabel. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. 2. Modal tanah dan teknologi dianggap tetap dan konstan. 3. Produksi menggunakan satu variabel berupa berlaku hukum diminishing return, setiap menambah jumlah input pada output akan bertambah. Akan tetapi, penambahan input itu justru akan menurunkan penambahan output, atau hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Keempat, diminishing return untuk tanah bisa dihindari dengan cara ekstensifikasi atau penambahan areal tanah. Selanjutnya, sistem produksi, yaitu lingkungan, input, proses, dan output. Tenaga kerja, modal, material, energi, tanah, informasi, manajerial, meliputi proses transformasi nilai tambahan, meliputi produk, barang atau jasa, dan ketemu, impan, balik untuk pengendalian input, proses, dan teknologi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi input dan tingkat produksi yang diciptakan output. Persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Ada cara rumus, yaitu Q sama dengan F kurung buka L kali K. Dengan keterangan Q yaitu output produksi, L tenaga kerja, K modal. Fungsi produksi. Fungsi produksi total atau total product atau TP, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Ada cara dengan rumus TP sama dengan Q sama dengan F kurung buka L kali K. L sama dengan tenaga kerja, K sama dengan modal. Produksi rata-rata atau average product atau AP, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel. AP L sama dengan total product atau L atau APK sama dengan
total product atau kurung buka K. Produksi marginal atau marginal product atau MP, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja dan sebaliknya. MPL sama dengan alpha total product atau alpha L atau alpha modal atau sama dengan alpha total product atau alpha modal. Selanjutnya ada estimasi output tenaga kerja. EL sama dengan persenan dari alpha Q dibagi persen dari alpha L sama dengan alpha Q kering alpha Q dibagi alpha L per L sama dengan alpha Q garis miring alpha L dibagi Q tau L sama dengan MPL dibagi APL. Tahapan-tahapan proses produksi. Tahap pertama yaitu menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap kedua yaitu produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedang produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Fungsi produksi dengan dua input variabel. Isoquant merupakan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama atau tenaga kerja dan modal. Meliputi ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai kemiringan negatif, semakin ke kanan semakin tinggi jumlah outputnya, tidak pernah berpotongan dengan lainnya, dan yang terakhir yang tinggi menunjukkan yang lebih besar, begitu juga sebaliknya. Isocost merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu, tenaga kerja atau L dan modal atau K, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama atau I. Meminimumkan biaya produksi. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka kemiringan garis isoquant harus sama dengan isoquant alpha K dibagi alpha T L sama dengan PL dibagi PK. Kurva isoquant, kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Berikut merupakan gambar dari kurva isoquant. Isocost merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu, misal tenaga kerja atau L dan modal atau K, dengan menggunakan jumlah anggaran sesama atau I. Rumus garis anggaran: PK dikali K ditambah PL dikali L sama dengan I. C sama dengan WL plus RK. C merupakan biaya total, W merupakan upah tenaga kerja, L tenaga kerja, R harga sewa modal, dan K merupakan kuantitas modal. Skala hasil atau return to scan. Skala hasil atau return to scan adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Skala hasil tetap atau konstan return to scale merupakan kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Skala hasil meningkat atau increasing return to scale jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Skala hasil menurun atau decreasing return to scale
yaitu jika output menurun dalam proporsi waktu yang kecil. Sifat-sifat model fungsi produksi COBB Douglas, MPL dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor dan kapital yang digunakan dalam sistem produksi. 2. Konstanta A dan B merupakan angka atau besaran elastisitas output terhadap kapital dan labor. 3. Jumlah dari A plus B menunjukkan ukuran besarnya return to scale. A plus B sama dengan 1 merupakan konstanta return to scale. A plus B kurang dari 1 merupakan decreasing. A plus B lebih besar dari 1 merupakan increasing. Inovasi produk adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan, meliputi inovasi produk baru dan inovasi proses. Inovasi dapat dibahas dengan isokuan, meliputi produk baru butuh isokuan baru, menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibandingkan inovasi sebelumnya. Jika perusahaan tidak agresif, maka berkesinambungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.